Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak Sukma, mari silakan duduk Mbak Sukma. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, oh iya Mbak Sukma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oh iya Mbak Sukma, sebelumnya kemarin kan kita sudah janjian. Bapak ingin bertanya, kamu kesini ini disuruh oleh orang lain atau atas keinginanmu sendiri? Saya kesini itu atas keinginan saya sendiri. Tapi pernah dengar dari teman-teman kalau ada siswa yang punya masalah bisa langsung pergi konseling ke Bapak. Iya ya. Kemarin juga banyak sekali teman-temanmu yang proses konseling sama Bapak juga. Sebelumnya kamu sudah tahu apa belum apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalahnya siswa Pak. Iya betul, itu juga salah satu pengertian dari konseling. Apakah kamu juga paham apa itu konselor dan konseling? Nggak paham Pak. Di sini Bapak jelaskan sedikit ya, bahwa konseling itu ada namanya konselor dan konseli. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan untuk konseli agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Sedangkan konseli adalah orang yang sedang didera masalah yang mana meminta bantuan konselor untuk bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Sampai sini Mbak Sukma paham? Iya Pak, saya paham. Iya. Tapi Pak, saya takut kalau cerita saya itu menyebar ke mana-mana Pak. Untuk masalah itu kamu tenang saja, karena kita itu sebagai konselor mempunyai asas kerahasiaan yang mana nanti kita sebagai konselor yang profesional, kita harus menjaga kerahasiaan dari konseli, baik apapun yang diceritakan oleh konseli nantinya. Jadi kamu tenang saja, jangan khawatir, karena cerita kamu Bapak jamin tidak akan menyebar kemana-mana. Terima kasih Pak, saya merasa lega mendengarnya. Ya, Bapak juga lega kamu bisa menerima apa saja yang tadi Bapak jelaskan dan juga Bapak utarakan untuk peraturan kita dalam konseling nanti. Iya Pak. Ya, selanjutnya langsung saja kita langsung ke pokok permasalahannya. Kamu kesini ini ingin bercerita tentang permasalahan apa? Jadi gini Pak, Iya. saya itu akhir-akhir ini merasa cemas sama takut kalau pergi ke sekolah. Maksudnya gimana? Kenapa kamu kok merasa takut dan cemas ketika berangkat sekolah? Akhir-akhir ini itu saya merasa trauma karena kejadian yang menimpa saya. Iya, teruskan. Jadi waktu itu sedang waktu sedang apa waktu sedang jam kosong itu saya kan lagi cerita sama teman sebangku saya, kemudian tiba-tiba ada anak laki-laki yang nyeletuk di sebelah saya sambil bilang gini, pantat kamu sangat menggoda gitu sambil ketawa. Sampai dia berbicara seperti itu. Mohon maaf kalau Bapak boleh tahu siapa yang berbicara seperti itu? Ya teman sekelas saya sendiri Pak, namanya tuh Nggak apa-apa, sebutkan oh, saja. jangan beritahu siapa-siapa ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Bapak di sini kan juga tadi sudah menjelaskan bahwa Bapak mempunyai asas kerahasiaan yang mana akan menjaga rahasia-rahasia kamu ketika kamu bercerita. Ya namanya itu ulum Pak. Lalu bagaimana reaksi teman-temanmu atau yang ada di sekelilingmu ketika itu? Mereka itu cuma tertawa aja Pak, kemudian ya terdiam gitu. Oke oke, Bapak paham perasaan kamu. Kamu intinya lebih merasa cemas dan takut karena hal tersebut ya. Iya betul sekali Pak. Dan karena hal itu juga kamu sering takut untuk pergi ke sekolah. Ya nggak sering Pak, ya setiap hari saya takut pergi ke sekolah. Hmm, iya ya, oke oke, Bapak paham perasaan kamu. Jadi kamu merasa dilecehkan ya, sehingga selalu muncul perasaan takut dan cemas. Dan karena hal tersebut juga kamu takut untuk pergi ke sekolah.
Iya, Pak. Saya jadi merasa malu dan takut bertemu dengan teman-teman saya, apalagi dengan anak yang melecehkan saya. Kemudian apa lagi yang kamu rasakan saat bertemu dengan teman sekelasmu? Saya itu jadi tidak pede saat berpakaian, Pak. Saya selalu ingin menangis saat di sekolah. Kamu merasa malu ya pada teman sekelasmu? Iya, Pak. Saya juga merasa nggak dihargai. Iya iya iya, Bapak paham. Jadi kamu merasa sedih karena kejadian ini. Betul, Pak. Iya iya iya. Bapak paham perasaan kamu dan turut sedih mendengarnya. Tetapi kamu harus bisa bangkit dan jangan sampai kejadian tersebut menghambat masa depanmu. Iya, Pak. Tapi perasaan takut dan cemas selalu membayangi saya, Pak. Perasaan tersebut merupakan hal yang wajar ketika kamu mengalami pelecehan. Tetapi kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwa kamu punya harga diri dan bisa bangkit dari kejadian tersebut. Iya sih, Pak. Tapi gimana sih caranya untuk bangkit dan menghilangkan rasa takut ini? Baiklah, kalau seperti itu Bapak sudah paham akan permasalahan-permasalahan yang sudah kamu utarakan tadi. Di sini Bapak akan menjelaskan bahwasanya dalam bimbingan konseling ini atau proses konseling ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini. Setidaknya kalau tidak menyelesaikan bisa sedikit membantu dalam permasalahan yang kamu hadapi ini. Kalau Bapak simpulkan tadi, kita bisa mengambil dua teknik, yaitu yang pertama REBT, yang kedua kita juga bisa mengambil teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu apa sih, Pak? Kalau teknik relaksasi itu adalah teknik yang membuat konseli merasa rileks dan merasa tenang sehingga dia bisa berpikir secara jernih untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Sedangkan untuk teknik REBT adalah teknik yang membuat konseli itu bisa merubah pola pikirnya. Nah, contohnya seperti kamu tadi. Kalau teknik REBT itu adalah mengubah pola pikir dari konseli. Kamu tadi berpikirnya kamu merasa takut, kamu merasa cemas ketika kamu bertemu dengan teman-temanmu. Nah, nanti kita ubah pola pikirmu yang seperti itu agar kamu merasa lebih berani ketika kamu berhadapan dengan teman-temanmu atau berhadapan dengan orang banyak, sehingga kamu merasa hal tersebut bisa menjadi sebuah hal yang wajar dan tidak perlu kamu takut. Baiklah, Pak, saya merasa tertarik dan setuju dengan teknik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, baiklah kalau seperti itu. Jadi di sini nanti kita yang pertama akan melakukan teknik relaksasi, yaitu mungkin kita nanti akan melakukan peregangan-peregangan otot, yang mana itu bisa membuat kamu merasa nyaman dan kamu merasa lebih rileks untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang Mbak Sukma pejamkan matanya. Bayangkan Mbak Sukma berada di suasana yang sangat tenang, damai, slow, dan juga membuat Mbak Sukma merasa sangat senang di situ. Sudah Mbak Sukma? Sudah, Pak. Iya, iya kalau seperti itu sekarang Mbak Sukma coba regangkan otot-otot yang ada di wajahnya Mbak Sukma. Dengan kondisi Mbak Sukma membayangkan berada di situasi atau tempat yang sangat nyaman menurut Mbak Sukma. Nah, sekarang Mbak Sukma apakah merasa sudah lebih rileks ketika sudah melakukan peregangan-peregangan otot? Iya, Pak. Alhamdulillah saya udah merasa rileks ini. Nah, Mbak Sukma, sekarang kan Mbak Sukma sudah rileks. Silakan Mbak Sukma berpikir secara jernih bahwasanya mungkin kejadian-kejadian yang telah menimpa Mbak Sukma itu semua hanya sebuah mimpi. Jadi, ketika Mbak Sukma nanti kembali lagi dari proses konseling ini, Mbak Sukma akan merasa nyaman, rileks, dan tidak takut lagi dan tidak merasa cemas akan kejadian-kejadian yang telah menimpa Mbak Sukma. Pak, saya sudah merasa rileks dan sudah agak lupa dengan kejadian yang kemarin. Iya, baiklah. Kalau seperti itu, Mbak Sukma, karena waktu kita juga sudah terbatas, ini sudah 20 menit lebih. Jadi untuk itu, tadi Mbak Sukma juga sudah belajar teknik relaksasi.
Maka dari itu Bapak ingin mengakhiri konseling pada pagi hari ini, dan juga kita akan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan kedua nanti kita akan membahas lagi permasalahan Mbak Sukma ini agar cepat terselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya. Iya Pak, terima kasih. Iya Mbak Sukma, sama-sama. Kalau begitu kita akhiri ya untuk konseling pagi hari ini. Iya Pak. Iya, baiklah, silakan. Habis ini Mbak Sukma bisa kembali lagi ke kelas. Bapak juga akan melanjutkan mengajar. Dan juga jangan lupa besok pagi kita lanjutkan konseling yang kedua, yaitu sekitaran jam 9-an, yaitu pas kita istirahat ya. Bisa Mbak Sukma? Iya Pak, bisa. Oke, baiklah kalau seperti itu. Demikian untuk hari ini. Bapak akhiri dulu ya. Silakan kamu lanjutkan kembali belajarmu. Dan juga jangan takut untuk bertemu dengan teman-temanmu. Iya, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.